Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Bahasan kita pagi hari ini yakni masih berkaitan dengan al-wadi'ah. Wadi'ah itu adalah barang titipan. Dan ini memang perlu kita pelajari karena memang seringkali kita mendapatkan barang titipan. Di dalam Islam dikemukakan bahwa ada cara-cara orang yang menitipkan dan orang yang dititipkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wal wadi'atu amanatun, dan barang titipan itu adalah amanah, adalah satu kepercayaan. Wa yustahabbu qabuluha, dan disunnahkan menerima barang titipan. Liman qama bil amanati fiha, bagi orang yang menjalankan dengan amanah pada barang titipan. Tidak semua orang bisa. Jadi hanya orang yang bisa menjalankan amanah yang dapat menerima barang titipan. Wala yadmanu illa bitta'adi, dan tidak menanggung resiko orang yang dititipi illa bitta'adi, kecuali dengan melampaui batas. Dia melakukan satu perbuatan yang ceroboh. Wa qaulul muda'i maqbulun fi raddiha ala mudi'i, dan perkataan orang yang dititipi yang diterima dalam mengembalikan wadi'ah kepada orang yang menitipi. Jadi jika terjadi cekcok masalah barang titipan sudah diberikan atau belum, maka yang diterima adalah orang yang dititipi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi, dan wajib ayyah fazaha fi hirzi misliha, dan wajib kepada orang yang dititipi memelihara atau menyimpan barang titipan tersebut pada tempat yang sesuai, pada tempat yang layak, pada tempat yang semestinya. Karena dia kan amanah. Jangan sampai karena kita meletakkan barang titipan itu pada tempat yang tidak sesuai, maka barang itu menjadi rusak. Makanya dikemukakan bahwa memelihara atau menempatkan barang titipan itu harus di tempat yang sesuai, sehingga barang dalam keadaan utuh, tidak rusak. Wa idza tuliba biha, dan bila ditagih, diminta dengan barang titipan itu, falam yukhrijha, maka tidak diberikan, tidak dikeluarkan barang titipan itu ma'al qudrati, padahal dia mampu untuk melakukannya, untuk melakukan atau untuk mengeluarkan barang titipan tersebut. Ma'al qudrati alaiha, beserta dia kuasa untuk mengeluarkan barang titipan itu, tapi enggak dilakukan. Hatta talipat domina, sehingga barang titipan itu menjadi rusak. Domina, maka dia menanggung. Wa iza tuliba biha, dan apabila diminta dengan barang titipan,
falam yukhrijha ma'al qudrati 'alaiha, lalu dia tidak mengeluarkan barang titipan tersebut yang diminta, ma'al qudrati 'alaiha, beserta dia berkuasa mengeluarkan barang titipan tersebut, hatta talipat, sampai barang titipan itu menjadi rusak, domina, maka orang tersebut menanggung resiko atas kerusakan. Ya kalau mau yang bukan barangnya dia, ya diminta dikasih aja. Ya namanya barang orang. Yang menitipkan tiba-tiba meminta, mana barang gue? Kasih. Ya, kasih aja udah. Barang dia. Nggak usah diengke-engke, nggak usah dinanti-nanti. Gitu. Kalau rusak, Ganti. kita kudu ganti. Kalau dinanti-nanti. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah sama-sama kita coba lihat penjelasan daripada Al-Wadi'ah. Faslun, ini satu pasal fi ahkamil wadi'ati, tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan wadi'ah, ketentuan-ketentuan barang titipan. Hiya bermula al-wadi'ah fa'ilatun, itu dari pada wajan fa'ilah, min wada'a idza taroka, dari kalimat wada'a, wadi'a dari kalimat wada'a, akar katanya wada'a. Idza taroka, apabila dia meninggalkan. Watut laku lughatan, dan dikatakan secara lughah, secara bahasa, alla syai'i maudu'i inda ghairi sahibiha lil hibzi, atas sesuatu yang ditinggalkan di sisi yang bukan pemiliknya, lil hibzi, untuk dipelihara, ya kan? Barang titipan itu kan memang bukan pemiliknya. Iya. Namanya gitu. Ya, dia dititipin nih, berarti barang titipan itu memang bukan miliknya dia. Dititipin tuh barang untuk dipelihara, dijagain. Watut laku syar'an, dan dikatakan menurut syariat, yang tadi menurut bahasa. Kalau menurut syariat, alal akdi muqtadi lil istihfazi, adalah atas akad meminta dipelihara. Tolong dong, dia kan minta nih. Yang punya barang minta menitipkan ke Bang Jit. Bang Jit, saya titip, tolong dipelihara, tolong dijagain. Gitu maksudnya. Jadi watut laku syar'an, dan dikatakan menurut syariat, alal akdi, atas satu akad, muqtadi lil istihfazi, meminta dipelihara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wadi'atu amanatun. Amanat. Wadi'ah atau barang titipan itu adalah amanah. Ya. Itu amanah. Fi yadil wadi'i, di tangan orang yang dititipi, itu amanah. Iya. Wa yustahabu qabuluha, dan disunnahkan menerima barang titipan. Liman qoma bil amanati fiha, bagi orang yang dia bisa menjaga amanah pada barang titipan. In kana sama ghairuhu, jika ada di tempat itu juga orang lain. Kita berempat nih, atau kita bertiga, saya nitipin barang. Jadi orang yang merasa dia memiliki
amanah yang cukup tinggi, sunnah untuk menerima amanah Mana? atau untuk menerima titipan tersebut. Ya. Jadi bagi orang yang merasa dirinya bisa menjaga amanah, bisa menjaga kepercayaan dibandingkan orang yang lain yang ada saat itu, maka dia menjadi sunnah untuk menerima barang titipan. Wa illa, dan jika tidak ada orang lain, berdua aja nih kita, saya sama Bang Jit, wajaba qabulaha, ya, wajaba qabulaha kama atlaqahu jam'in. Nah kalau dia sendiri cuma berdua, Bang Jit sendiri yang menitipkan barang, yang dititipi barang, jadi wajib, nggak jadi sunnah, harus menerima. Ya. Kalau yang tadi kan sunnah kan kalau kita ada beberapa orang, tuh 2, 3. Nah yang merasa punya kemampuan untuk menjaga amanah, sunnah untuk menerima barang titipan. Kalau sendiri bukan sunnah lagi, wajib. Wajib kita. Ya, wajib menerima. Qala fi raudati ka asliha, sebagaimana Imam Nawawi, beliau telah menyatakannya di dalam kitab Raudhah seperti matannya, ya, dalam matannya kitab Raudhah. Wahaja mahmulun ala aslil qabuli duna itlafi manfaatihi wa hirzihi hujanan. Dan wajib ini, wajib ya, yang tadi kan ada sunnah dan wajib. Wahaza, dan wajib ini ditetapkan ala aslil qabul, berdasarkan asal qabul, duna itlafi manfaatihi, yang bukan merusak kemanfaatannya, wahirzihi hujanan, dan menyimpannya gratis, nggak usah pakai biaya. Namanya juga minta tolong. Iya. Tolong nih, aneh mau pergi barang seminggu, titip barang aneh ya, barang seminggu aja. Jadi sekali lagi adalah bukan bermaksud merusak barang titipan tersebut. Makanya dikemukakan barang titipan itu harus ditempatkan pada tempat yang layak, pada tempat yang baik. Kalau kita ngasih bahan kan, Iya, kita Bang Mansur ya, tolong aneh bikinin apa? Jas, nih bahannya. Itu kan macam barang titipan, teman dibikinin jas. Kalau seandainya barang itu kemudian ditaruh sembarangan, rusak. bahannya jadi rusak, nah itu jangan sampai terjadi. Wala yatmanu illa bitta'adi, wala yatmanu alwadi'ul wadi'ata illa bitta'adi, dan nggak bertanggung jawab orang dititipi. Bang Mansur titip, Kaca. dititipi, Bang Mansur dititipi, nggak tanggung jawab atas barang tersebut. Kita orang yang meminta. Cuma memang kewajibannya kudu memelihara atau menjaga, diletakkan di tempat yang layak. Ya. Illa bita'adi, kecuali melampaui batas, ceroboh, naruhnya di tempat sembarangan. Rusak. Mending rusak, hilang. Ganti kita. Baru dia bertanggung jawab orang yang dititipi. Tuh, makanya dikemukakan wala yatmuna, dan tidak bertanggung jawab, wala yatmanu, dan tidak bertanggung jawab, illa bita'adi, kecuali dia melampaui batas fiha, pada barang titipan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Waswaru ta'adi kasiratun mazkuratun fil mutawalati, dan bentuk atau gambaran perbuatan melampaui batas atau perbuatan ceroboh itu banyak disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar.
Insyaallah kalau kita ada umur, badan sehat, sehat badan, setelah kita selesai bahas kitab ini, kita akan coba bahas kitab yang lebih luas lagi. Karena apa? Kita mesti paham tentang syariat Islam. Waswarut ta'adi kasiratun maskuratun. Dan bentuk atau gambaran daripada melampaui batas atau perbuatan ceroboh itu banyak. Disebutkan fil mutawalati di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Minha di antara perbuatan melampaui batas ayudial wadi'ata inda ghairi bila izni minal maliki wala azra minal wadi'i. Jadi contoh perbuatan melampaui batas itu diantaranya adalah menitipkan kembali barang titipan itu kepada orang lain bila izni minal malik, dengan tanpa izin dari pemilik barang titipan, wala asra minal wadi, dan gak ada uzur orang dititipkan tersebut, gak ada uzur. Iya, nggak ada kata-kata. Nah, jadi kalau seandainya kita memberikan barang itu ke orang lain, barang titipan yang dititipi, kemudian dititipin lagi ke orang lain, ya, Harus kita izin. dengan tanpa izin pemiliknya. Iya. Kemudian si yang menitipi itu ke orang lain nggak ada uzur, sakit kagak, pergi kagak, nggak ada uzur. Ya. Maka yang demikian itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Jadi kalau seandainya ingin menitipkan kembali ke orang lain, pertama harus izin kepada pemiliknya. Yang kedua memang jika ada uzur. Uzur itu macam-macam. Entah uzur dia sakit atau uzur mau silaturahmi pergi jauh, kan begitu. Wa minha, dan diantara perbuatan melampaui batas ay yanqulaha mim mahallatin aw darin ila ukhra dunaha fil hirzi. Dan diantara perbuatan melampaui batas memindahkan barang titipan tersebut dari tempat atau dari rumah ya ke tempat yang lain, dari tempat ke tempat yang lain yang lebih rendah di dalam meletakkan atau memelihara barang titipan tersebut. Misalnya begini, udah tahu ini dia orang kan nitip nih ke kita, rumah kita kan bagus, bukan bagus dalam bentuk rumahnya ya, layak untuk menaruh barang titipan tersebut, gitu. Kemudian barang titipan tersebut nggak ditaruh di tempat kita, di tempat yang lain yang nyata-nyata memang suka banjir. Tempat yang lain itu, rumah yang itu suka banjir kalau musim hujan. Kebetulan musim hujan. Nah, dia menitipkan barang tersebut di rumah kita, tapi kita meletakkan barang itu bukan di rumah kita, tapi di rumah yang lain, di tempat yang lain. Banjiran. Rusak. Di tempat yang lain tersebut atau di rumah yang lain tersebut kebanjiran, rusak tuh barang titipan. Nah, itu termasuk perbuatan melampaui batas. Orang itu kan nitipin barang ke kita, dia tahu nih rumahnya njit, lumayan nih buat titipan, katakan kagak banjir, terus atapnya juga nggak bocor segala macam. Tolong ya Bang Jit, Bang Jit mindahin barang tersebut ke tempat rumah yang lain, ke tempat lain atau ke rumah yang lain. Udah atapnya bocor, banjir pula, suka banjir, rusak dah. Kita tanggung jawab. Nah, perbuatan itu adalah termasuk melampaui batas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulul mauda'i bi fathil dal. Al mauda
dalnya fathah, makanya dibaca al-maudai. Wa qaulu al-maudai, dan pernyataan orang yang dititipi maqbulun fi raddiha alal mudi'i bi kasril dal. Nah, yang tadi dalnya fathah, yang kedua dalnya kasrah. Maudi'i, yang awal mau da'i. Dan pernyataan orang yang dititipi ya, diterima fi raddiha, di dalam mengembalikan barang titipan kepada orang yang menitipkan. Ada cekcok pasea, berantem, ribut. Pak, saya udah kembalikan barang titipan Bapak. Si bapak ngomong, enggak, gua enggak ngerasa itu barang titipan kagak dibalikin. Iya kan? Yang dititipi udah merasa mengembalikan, yang menitipi belum berasa, gua enggak nerima. Nah, jika terjadi kondisi seperti itu, maka yang dipegang kata-kata orang yang dititipi. Yang dipegang kata-kata orang yang dititipi. Makanya wa qaulul maudai, dan pernyataan yang dititipi makbulun, diterima di dalam pengembalian barang titipan kepada orang yang menitipi. Wa alaihi alwadi, dan wajib atas orang yang dititipi yahfazuha fi hirzi misliha, dan wajib atas orang yang dititipi bahwa dia memelihara barang titipan tersebut di tempat yang selayaknya, di tempat yang baik. Fa in lam yaf'al domina, maka jika dia tidak melakukan itu, nah dia bertanggung jawab. Wajib atas orang yang dititipi meletakkan barang titipan di tempat yang layak, di tempat yang baik. Kemudian dia tidak lakukan itu, dia meletakkannya sembarangan, maka dia menanggung atas barang titipan tersebut, menanggung resiko, dan dia harus bertanggung jawab asbab dia tidak meletakkan barang titipan pada tempat yang layak. Wa ija tuliba, dan apabila dituntut biha, dengan barang titipan, dan apabila diminta dengan barang titipan, ayil wadi'i bil wadi'ati, apabila orang yang dititipi diminta dengan barang titipan, falam yukhrijha ma'al qudrati alaiha, ya, diminta maka dia tidak mengeluarkannya, padahal dia mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan barang titipan tersebut, untuk menyerahkannya, tapi nggak dikeluarin. Hatta talipat, sampai rusak barang titipan tersebut. Domina, maka dia menanggung. Tadi kita ngomong, keluarin aja, bukan barang kita. Keluarin aja, kan diminta sama yang punya. Kasih. Kan amanah barang titipan, kasih kalau diminta. Ngapain diengke-engke, ngapain kagak dikeluarin? Nggak dikeluarin, rusak tuh barang. Kudu tanggung jawab. Iya, harus. Kudu menanggung jawab atas resiko kerusakan. Fa in akhara ikhrajaha li uzrin, maka jika dia menunda-nunda, diminta nih tuh barang titipan, dia nunda-nunda, diengke-engke, ditunda-tunda pengeluarannya, ya, li uzrin, karena ada uzur.
Bang Jid, telepon. Barang saya. Barang aneh balikin ya, aneh minta tolong, aneh balikin. Wah, ada urusan. Wah nanti dulu, aneh lagi nggak di Jakarta, aneh lagi di Bandung nih. Kan uzur, memang dia kagak ada. Kan gitu kan. Bang Jid, aneh minta barang titipan aneh. Tak dulu kuncinya hilang nih, gue lagi nyari. Kebetulan barang titipannya kecil, tapi berharga, naruhnya di laci. Kunci kelupaan hilang. Tar dulu gue lagi nyari kuncinya dulu. Itu kan berarti mengakhirkan, menunda, mengeluarkan atau mengembalikan karena uzur, bukan karena dibuat-buat. Ya. Fa'in akhara ikhrajaha, maka jika menunda, mengakhirkan, mengeluarkan barang titipan li uzrin karena uzur, lam yatman, ya, maka dia tidak menanggung resiko. Bebas ya. Iyalah, orang dia kan memang ada uzur, atau dia ada uzurnya karena dia sakit parah, COVID misalnya, COVID gitu, harus di atlet mana, di hotel atlet dua minggu. Sedang yang orang lain nggak tahu di mana tuh barang titipan ditaruh, dia sendiri yang tahu. Itu kan uzur karena dia harus dirawat di rumah sakit. Uzur. Jadi kalau asbab uzur, maka dia nggak perlu menanggung resiko. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan juga dari catatan yang lain yang saya dapatkan dari kitab yang lain, bahwa status hukum wadiah, status hukum barang titipan itu macam-macam. Sesuai dengan ilatnya yang membelakanginya, sesuai dengan ilatnya. Sehingga statusnya barang titipan itu macam-macam. Antara lain pertama sunnah. Bagi orang yang percaya atas dirinya bahwa dia mampu dan sanggup menjaga, memelihara barang titipan yang diserahkan kepada dirinya. Sunnah. Tadi tuh yang sudah kita bahas. Karena dia merasa dirinya mampu sih, udah deh, sini, gue jagain barang lu. Terima. Hal ini jika memang ada orang lain yang dapat dititipi. Ada orang lain juga tuh. Tapi jika tidak ada orang kecuali dirinya, maka pada saat itu hukumnya wajib. Hukum menerima barang titipan menjadi wajib. Yang kedua haram. Bila sekiranya orang yang menerima wadiah itu merasa tidak mampu atau tidak sanggup menjaga sesuai dengan yang semestinya, dia ngerasa, gue nggak amanah kayaknya nih, gue nggak amanah nih menerima barang titipan, gue nggak sanggup. Haram dia untuk menerima barang titipan, dia haram karena dia merasa dirinya nggak sanggup untuk menjalankan amanah terhadap barang titipan. Yang ketiga, makruh bagi orang mampu menjaga tetapi tidak percaya pada dirinya. Tidak percaya pada dirinya sendiri, sekiranya dimungkinkan dapat terjadi hal-hal yang dirinya bertindak khianat terhadap barang yang dititipkan itu. Nah itu makruh. Dia mampu menjaga, tapi dia suka ceroboh, cembrono, akhirnya itu barang titipan diletakkan pada tempat yang nggak layak. Makruh. Dia mampu menjaga, tapi dia kayaknya khawatir berkhianat, maka yang demikian itu makruh. Kemudian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, apabila terjadi percekcokan antara mudi, orang yang menitipkan barangnya, dan wadi, dan orang yang dititipi, jadi percekcokan, di mana wadi telah mengaku sudah mengembalikan wadiah kepada mudi, orang yang dititipi sudah merasa mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Sedangkan mudi, orang yang menitipkan sendiri, mengaku belum pernah menerima pengembalian barang titipannya, sehingga timbul percekcokan. Ramai di antara dua orang tersebut, ribut, pasea. Maka jalan yang diambil untuk menghukuminya
yaitu si wadi dianggap sah pengakuannya. Orang yang dititipi itu yang merasa sudah mengembalikan diterima, sah pengakuannya, tetapi harus disertai dengan syarat, dengan sumpah, harus disumpah. Sumpah demi Allah, saya telah mengembalikan barang titipan itu. Harus dengan sumpah. Jadi bukan serta merta terima, enggak. Harus ada sumpah yang dijalankan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, inilah kajian kita. Makanya pentingnya kita ini menjadi orang yang amanah, yang terpercaya. Kalau jadi orang yang terpercaya, amanah itu enak, Bang Mansur. Iya. Cuman memang kadang-kadang berat. Ya kayak gini, emang ngejagain orang kagak berat. Jagain barang orang tuh berat, Bang Mansur. Berat. Kalau hilang kan kita Bang, punya. aneh titipin nih emas 3 kilo. 3 kilo banyak amat. Kilo aja juga 1 kilo aja udah banyak. Kira-kira berat kagak? berat banget. Berat. Kalau hilang, Tapi memang orang amanah itu paling bagus, paling baik gitu. Karena apa? Orang-orang itulah yang dipercaya oleh orang lain untuk mengerjakan segala sesuatu, termasuk dititipi barang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau nanya juga. Ana udah pernah dititipin barang. Ente udah pernah titipin barang?